Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Selamat datang di kebaktian umum pertama di tahun 2018. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 135 secara berbalasan. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, 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 Salam sejahtera bagi kita umat Tuhan yang siap untuk melayaninya. Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga.
Melayani adalah sebuah panggilan agung dari Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Yesus yang adalah Raja dan Tuhan atas semesta datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia yang maha tinggi telah merendahkan dirinya untuk menjadi pelayan. Bahkan ia mengorbankan dirinya di atas salib demi penebusan manusia. Ketika Yesus berkarya, ia mengajak dan memanggil orang-orang pilihannya untuk ikut serta dalam pelayanannya. Ia tidak berkarya sendiri, melainkan bersama dengan manusia. Bahkan dalam seluruh karya kasih Allah yang tercatat dalam Alkitab, Allah selalu memilih manusia pilihannya untuk menjadi pelayan dan mitra kerjanya dalam mewujud nyatakan karya keselamatan itu. Saat ini kita hendak melihat teladan Yesus yang melayani para muridnya. Sebagai guru, ia tidak menganggap muridnya rendah dan tidak berguna, melainkan menganggap mereka sangat berharga dan ia melayani mereka. Yesus telah terlebih dahulu melayani umatnya. Maukah kita ikut melayani pekerjaannya di dunia? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Melayani Dia keputusanku, melayani Dia keputusanku, melayani Dia keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mewartakannya keputusanku, mewartakannya keputusanku, mewartakannya keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jumat kemarin malam saya merasa cukup dongkol karena taksi online yang saya panggil datangnya lama sekali. Setelah bertemu dengan drivernya, saya coba tegur atau marah, ternyata memang beliau punya masalah. Pertama, lokasinya sulit dijangkau. Kedua, informasi dari saya kurang jelas. Yang ketiga, apps-nya juga sering hang. Dan dia sudah berusaha muter-muter untuk menjemput saya. Beliau berusaha melayani saya dengan menjemput saya dengan usaha taksi online-nya. Saya cukup malu dan ingin mengaku dosa, kesalahan di hadapan Tuhan karena hal itu. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri. Kalau kita banyak kesalahan pada minggu ini, pada hari-hari belakang ini, kita mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu kepada jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi. Ya Kristus, kami mengaku masih sering abai terhadap panggilan kami sebagai umat-Mu untuk melayani.
Kami tidak mau melayani karena segala kesibukan kami. Kami masih asik dengan pekerjaan, usaha, hobi, sosial media, dan sekolah kami, sehingga pelayanan menjadi hal yang paling terakhir untuk kami lakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami juga mengaku masih sering menganggap remeh pelayanan. Kami hanya datang bersekutu tanpa mau terlibat dalam pelayanan. Kami berjumpa dengan sesama tetapi tidak mau melayani dan tidak mau berkorban bagi mereka. Kami punya keluarga tetapi kami tidak hadir dan melayani mereka. Kami memiliki pekerjaan tetapi kami terus saja mengeluh atas pekerjaan kami dan tidak melakukan setiap tugas dengan baik. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu yang berseru kepadamu. Amin. Dengan berdiri, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan kepada kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesama.
yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan, diteguhkan, dipanggil oleh firman Tuhan. Mari kita bersama menundukkan kepala. Ya Bapa, kami mau punya ibadah yang sejati dalam hidup kami. Sehingga ibadah kami bukan lagi rutinitas belaka. Ibadah kami bukan lagi kewajiban saja, tapi sebuah panggilan, sebuah kerinduan untuk berbagi kasih Tuhan. Kerinduan untuk menjamah lebih banyak orang. Kerinduan untuk menyentuh lebih banyak jiwa. Karena itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kami mohon Tuhan Engkau berikan kami kekuatan. Sehingga kami mau melakukannya dengan kesungguhan, dengan sukacita. Karena pelayanan bukanlah hal yang mudah dan seringkali tidak mengenakan. Tapi hanya dengan kekuatan daripada Tuhan kami bisa melakukan pelayanan seperti yang Engkau lakukan. Dan kami mau Tuhan, karena memang seharusnya kami menjawab panggilan-Mu juga dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa itu melingkupi kami, menjamah kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Sehingga sesulit apapun pelayanan yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, tidak menyurutkan semangat kami, sukacita kami, dan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan dalam keterbatasan kami, hingga kami hanya memandang Tuhan dan bukan hanya memandang manusia. Karena Tuhanlah teladan kami yang sempurna. Demi Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes. Injil Yohanes 13 ayat 4 sampai 17. Yohanes 13 ayat 4 sampai 17. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua."
Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pelayanan kembali. Kenapa sih pelayanan terus? Bosan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara soal kekristenan, kita nggak bisa bicara tanpa bicara pelayanan. Kekristenan ada karena pelayanan Kristus. Jadi kalau kita bilang bahwa aduh bosan ngomonginnya soal pelayanan, temanya soal pelayanan lagi. Ya kalau mau jadi pengikut Kristus ya harus. Walaupun bosan. Lalu bagaimana supaya kita nggak bosan? Maka kita hari ini mau belajar sesuatu yang baru, diingatkan sesuatu yang mungkin belum pernah kita dalami secara khusus. Pembasuhan kaki, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menarik dari pembasuhan kaki? Kalau tadi saya mengatakan bahwa kekristenan ada karena adanya pelayanan Kristus. Kalau Kristus tidak datang ke dunia untuk melayani umat manusia, untuk melayani para murid, maka tidak akan pernah ada rasul-rasul. Tidak akan pernah ada agama Kristen. Bahkan pengikut Kristus pun tidak akan pernah ada. Dan kekristenan pada awalnya kan bukan agama. Kalau kita mau mengingat kembali bahwa Yesus sendiri agamanya bukan Kristen. Yesus agamanya apa Bapak Ibu? Yahudi. Jadi kekristenan itu pada awalnya bukan agama, bukan sekedar sesuatu yang menempel pada KTP kita, atau pada kakak kita, atau pada paspor kita. Kekristenan adalah sesuatu yang sifatnya gaya hidup. Kekristenan adalah sesuatu tindakan. Kekristenan adalah sebuah buah dari iman. Kekristenan adalah sesuatu yang harusnya bukan sekedar formalitas. Kekristenan adalah tindakan nyata. Dan itu yang sering kali kita lupakan. Kita merasa bahwa kita punya agama Kristen, sudah cukup melayani di rumah saja sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Padahal pelayanan yang dilakukan Yesus, kekristenan itu dulu bisa bertumbuh, kekristenan itu bisa menyebar, kekristenan itu bisa semakin hari semakin luas. Karena Yesus mau menjamah orang-orang yang tidak terjamah. Karena Paulus, karena Petrus, karena para murid mau menyentuh orang-orang yang tidak pernah tersentuh. Orang-orang yang tidak berharga. Orang-orang yang di luar keluarga mereka. Bayangkan kalau dulu kekristenan hanya berpikir soal keluarga saja. Yang penting saya melayani keluarga saya. Papa, mama, anak, orang tua itu aja udah pusing. Maka kekristenan tidak akan menyebar. Karena orang hanya fokus pada dirinya, pada orang yang dikasihinya, orang yang dekat pada dia.
Kekristenan bisa sampai ke Asia. Kekristenan bisa sampai ke Indonesia. Sebelum penjajahan datang, kekristenan sudah datang, Bapak Ibu. Ke Sumatera Utara. Itu kekristenan pertama kali datang ke sana sebelum penjajahan menginjak Indonesia. Jadi sebetulnya kekristenan tidak datang bersama dengan penjajah di Indonesia. Kekristenan datang karena ada orang yang rindu membuat orang-orang mengenal Kristus, mengalami Kristus. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Jadi kekristenan ada karena pelayanan, bukan karena pemerintah yang mewajibkan seluruh warganya mengikuti agama Kristen. Enggak. Karena pelayanan. Karena ada orang-orang yang dengan sungguh mencoba untuk menjamah, menyentuh manusia lain. Jadi tidak mungkin kita berbicara tentang kekristenan tanpa berbicara tentang pelayanan. Omong kosong Bapak Ibu. Kita bicara soal kekristenan, kita bicara soal menjadi Kristen, menjadi anak Allah tanpa kita mau bicara soal pelayanan. Dan bukan hanya bicara, tapi melakukan pelayanan. Karena apa yang dilakukan Kristus itu juga yang harus kita lakukan. Memikul salib, Kristus memikul salib, kita juga harus memikul salib. Kristus menjamah orang-orang, maka kita juga harus menjamah orang-orang. Dan gak menunggu bahwa, oh saya belum pernah dilayani, maka saya gak akan melayani. Buat apa Tuhan ada dalam hidup kita? Tuhan melayani kita, memberikan kita keselamatan, memberikan kita kebaikan. Setiap hari Dia melayani kita dengan menerbitkan matahari, dengan memberikan udara yang tetap baik untuk bisa kita hirup. Itu sebuah pelayanan yang sampai saat ini masih Tuhan lakukan buat kita. Jadi tidak mungkin kita berbicara tentang kekristenan tanpa bicara soal pelayanan dan melayani orang lain. Bukan dilayani. Hari ini kita mau mendalami soal pembasuhan kaki Kristus. Pembasuhan kaki oleh Kristus, bukan pembasuhan kaki Kristus. Pembasuhan kaki sebagai teladan Kristus. Karena Kristus yang melakukannya. Pembasuhan kaki pada zaman dahulu adalah sebuah budaya dari bangsa Yahudi. Memang ini sebuah tradisi yang turun-temurun dari zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghormati tamu yang datang. Tamu datang ke rumah, mereka biasanya menggunakan kasut. Biasanya memang pembasuhan kaki ini dilakukan hanya bagi orang-orang yang menggunakan kasut. Kasut itu semacam sendal, kalau kita bilang sendal sepatu. Kita lihat di lukisan-lukisan Yesus itu kan Yesus nggak hanya pakai kayak sendal jepit gitu ya, tapi sendal yang ada talinya tuh bisa sampai ke betis begitu ya. Itu kasut. Jadi orang-orang yang datang berjalan menggunakan kasut itu membutuhkan pembasuhan karena kotor kakinya. Biasanya orang-orang yang menggunakan sepatu tidak akan membutuhkan pembasuhan kaki. Tapi bukan berarti orang yang pakai sepatu juga tidak boleh mendapatkan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki ini merupakan wujud penghormatan. Jadi kalau kita bilang sebagai manusia kita harus menghormati orang lain, maka pelayanan kita lakukan karena kita menghormati orang lain. Karena ada Tuhan di dalam setiap pribadi. Ada Tuhan di dalam orang yang duduk sebelah kanan kita, orang yang duduk di sebelah kiri kita, walaupun mungkin kita nggak kenal siapa ya kiri saya, siapa ya kanan saya, tapi ada Tuhan di sana. Dan bentuk penghormatan kita kepada Tuhan adalah melayani mereka. Bukan hanya orang yang duduk sebelah kanan kiri Bapak Ibu saja, tapi setiap orang yang datang dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Apalagi ketika kita bicara soal gereja, pelayanan adalah sebuah tanggung jawab gereja. Yang kedua, pembasuhan kaki adalah tugas budak. Nggak pernah namanya ada orang Yahudi membasuh kaki sesama Yahudi. Itu yang perlu kita pahami dan dalami. Jadi pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh budak yang adalah bangsa dari luar Yahudi. Bangsa-bangsa yang mengikut di keluarga-keluarga Yahudi. Kalau bukan berarti budak tidak ada orang Yahudi. Ada budak orang Yahudi. Tapi budak orang Yahudi sekalipun tidak akan membasuh kaki orang Yahudi. Itu yang luar biasa yang Yesus lakukan. Orang Yahudi tidak pernah ada yang namanya membasuh kaki orang Yahudi. Karena memang dilarang juga. Itu saudaramu, masa saudaramu membasuh kakimu? Gak sopan itu.
Kamu memperlakukan mereka berarti tidak dengan kemanusiaan. Itu adalah persepsi pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan Yesus merupakan sesuatu yang sangat spektakuler. Pembasuhan kaki bukan hanya menjadi ritus keagamaan. Pembasuhan kaki bukan hanya sebagai tradisi. Tapi pembasuhan kaki sebagai sebuah cerminan betapa besar cintanya buat manusia. Betapa besar kasihnya buat manusia. Karena tidak ada seorang Yahudi mau duduk di bawah untuk membasuh kaki sesama Yahudi. Enggak akan ada yang mau. Hanya Yesus. Tidak pernah dilakukan oleh orang Yahudi tadi, termasuk budak Yahudi. Dilakukan pada waktu yang tidak biasa. Apa maksudnya yang tidak biasa? Nanti kita akan dalami soal yang tidak biasa ini. Dan yang kelima adalah dilakukan dengan melepas jubah pakaian, mengikatkan kain lenan pada pinggang. Ini juga akan kita dalami. Nah, waktu yang tidak biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau perhatikan, mari kita buka kembali bacaan kita pada hari ini. Tadi kita membaca dari ayat yang keempat. Tapi kalau kita mau membaca dari ayat yang pertama, ayat 2 mengatakan begini. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Di situ ada sebuah situasi dan kondisi. Lagi makan. Bapak Ibu makan, ada yang suka makan pakai tangan? Banyak ya. Kalau buat saya makan pakai tangan tuh lebih nikmat daripada pakai sendok garpu gitu ya. Kalau pakai sendok garpu biasanya nggak nambah. Kalau pakai tangan tuh bisa nambah 2-3 kali. Apalagi kalau pakai cabai. Pakai sambal terasi. Waduh, sedap benar gitu ya. Lapar Bapak Ibu saya sekarang. Lagi makan artinya tangan ini lagi kotor. Kotor karena makanan. Maka orang yang mau membasuh kaki nggak mungkin ngeletakin, kalau orang Sunda bilang yang ngeletakin jari, terus dia duduk di bawah terus dia cuci kakinya. Itu namanya nyuci kaki pakai bekas ludah. Waktu yang tidak biasa, ketika dia lagi makan, sedang makan, dia memberi diri untuk mencuci tangannya dulu. Dia membersihkan tangannya supaya dia nggak ngotorin kaki orang. Apa kalau dulu memang makannya cuma roti begitu ya. Kalau roti cuma banyak remah-remah. Nah kalau kayak kita orang Indonesia kan ya, ada sambal, ada segala macam gitu ya nempel. Coba bekas cabai rawit gitu ya. Kita cuci kaki orang, panas tuh kaki begitu. Jadi bisa dibayangkan Yesus memberi diri untuk cuci tangan dulu. Padahal dia belum kelar makan. Karena sedang makan, bukan setelah makan. Mari kita bedakan ya. Kalau setelah tuh berarti udah kelar, udah kenyang, baru. Ini sedang makan. Dia cuci tangannya. Dia membasuh kakinya, membasuh kaki para muridnya. Itu hal yang gak biasa. Padahal pembasuhan kaki itu kan harusnya dilakukan tadi pas tamu datang. Jadi kalau misalnya dia mau membasuh kaki para muridnya, ya pas tamu-tamunya datang, pas para muridnya datang, bukan pas makan. Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Banyak kita merasakan bahwa pelayanan itu sesuatu yang biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pelayanan sesuatu yang tidak biasa. Pelayanan itu bisa dilakukan dengan cara yang biasa, dalam arti melayani orang-orang yang memang biasa kita layani saja. Ya termasuk tadi keluarga, orang tua, kakak, adik, anak, suami, istri. Itu sesuatu yang biasa. Tapi yang gak biasa adalah ketika kita mau mengorbankan sesuatu untuk melakukan yang baik. Yesus mengorbankan waktu makannya. Mungkin perutnya belum kenyang. Mungkin dia baru makan 1-2 gigit sambil ngobrol begitu kan. Tapi dia rela meninggalkan itu demi murid-muridnya. Dia rela melepas rotinya, mencuci tangannya untuk hanya duduk di bawah kaki murid-muridnya untuk membasuh kaki mereka. Waktu yang tidak biasa ini mau menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah pengorbanan. Pelayanan kalau belum berasa sakit itu belum pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan kalau tidak ada sesuatu yang kita korbankan namanya bukan pelayanan, namanya hobi.
Hobi aja kita kadang-kadang kita korbankan kan. Demi hobi kita mengorbankan sesuatu. Tapi kalau namanya pelayanan gak mengorbankan sesuatu, itu namanya bukan pelayanan. Yesus mau mengorbankan waktu makannya. Dia mau mengorbankan perutnya yang mungkin belum kenyang. Rasa hausnya yang belum hilang. Untuk melayani para muridnya. Itu waktu yang tidak biasa. Dan di dalam pelayanan ada kalanya kita tidak bisa bilang, oh saya hanya mau melayani di hari ini sampai hari ini, hari yang lain gak bisa. Gak bisa. Saya hanya mau melayani di jam ini sampai jam ini, selebihnya gak bisa. Gak bisa kita bilang begitu. Pelayanan kapanpun itu datang pada kita harus kita lakukan. Itulah arti tidak waktu yang tidak biasa. Tuhan mau panggil kita pagi-pagi, subuh-subuh, ataupun sore-sore, ataupun siang-siang ketika kita lagi baru dudukin pantat kita gitu ya di sofa yang empuk, baru bisa duduk. Udah dipanggil lagi. Ya itulah sebuah pelayanan. Pelayanan tanpa pengorbanan hanyalah sebuah hobi. Itulah waktu yang tidak biasa. Pembasuhan kaki dilakukan saat tamu datang, tapi Yesus membasuh ketika sedang makan. Yesus melakukannya dengan penuh kerelaan. Bukan dengan paksaan dan bukan disuruh. Tolong dong cuci kakiku, kata para murid. Enggak, Yesus membasuh dengan penuh kerelaan. Harusnya bukan dia yang membasuh, dan harusnya bukan pas makan. Bukan dengan paksaan dan juga bukan sebuah keharusan atau sekedar keramah tamahan. Tapi karena dia mau menunjukkan, aku datang ini untuk apa? Itu yang Yesus lakukan. Lalu melepas jubah dan pakaian. Bapak Ibu, di sini ada sebuah lukisan, saya nggak tahu dari abad keberapa. Ini lukisannya sebetulnya besar, panjang, cuman kepotong karena kalau nggak nanti susah kita untuk membandingkan kata-kata atau poin-poin yang ada di sebelahnya. Jadi saya potong, saya fokuskan pada lukisan Kristus yang membuka baju. Pakaian dan jubah kalau kita membaca di Yohanes, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Orang Yahudi itu kalau pakaian itu rangkap-rangkap. Ada pakaian yang di bagian dalam, ada pakaian yang di bagian luar, belum ditambah selendang lagi di luar kalau ada selendang. Kadang Yesus juga menggunakan tutup kepala seperti itu. Tapi rupanya bukan hanya jubah sebetulnya yang dilepaskan. Dalam bahasa Yunani saya menemukan kata himatia. Himatia itu bukan sekedar satu helai jubah. Jadi kalau saya buka jubah saya, maka di dalamnya saya menggunakan pakaian saya. Pakaian pendeta, ada baju dengan kolar, ada celana, di dalamnya ada lagi gitu kan pakaian, tumpuk-tumpuk kan. Begitu juga ketika kita menggunakan pakaian. Jubah itu seakan-akan yang paling luar saja. Tapi yang dilakukan Yesus sesungguhnya enggak. Kata himatia merujuk pada pakaian-pakaian. Jadi dia melepas semuanya. Dia melepas sampai dadanya terbuka. Benar-benar seperti budak. Dia lepas sampai pakaian yang melekat pada tubuh bagian atasnya. Dia lepas semua. Bukan hanya jubah. Kalau kita berpikir bahwa itu hanya jubah, ya pakaian luar normal lah supaya dia gak kebasahan pakaian dalamnya. Atau pakaian jubah itu kan kalau biasanya tebel gitu ya. Kalau kebasahan kan repot. Gak, dia buka semuanya. Ini sebuah lukisan yang paling menunjukkan keadaan pada saat itu. Yesus mau dalam tanda kutip telanjang dada di hadapan para muridnya. Dia rela. Himatia bukan sehelai baju namun beberapa helai. Lalu membuka baju adalah sama dengan melepas kehormatan. Orang kalau gak pakai baju kan malu Bapak Ibu. Biar laki-laki juga tetap malu kalau gak pakai baju begitu ya. Kecuali emang udah kebiasaan gak pakai baju. Tapi yang namanya gak pakai baju itu bukan budaya Yahudi. Orang Yahudi itu berpakaian sangat baik. Jadi kalau ada orang gak pakai baju itu bikin malu. Yesus mau malu. Yesus mau malu di hadapan para muridnya. Bersedia untuk dipermalukan. Bukan hanya sekedar bersedia malu, tapi bersedia untuk dipermalukan. Kalau dipermalukan itu beda, hanya sekedar malu. Orang boleh menilai apapun tentang dia. Ngapain tuh dia buka baju? Ngapain tuh dia membasuh muridnya?
Ngapain tuh dan lain sebagainya. Orang punya 1001 pikiran. Kadang-kadang pelayanan kita pun belum tentu dianggap dan direspon positif, bukan? Ada kalanya ketika kita melayani orang bilang, dia mah cari muka aja. Dia mah cari nama, biar dikenal dan lain sebagainya. Tapi ya itu kan sebuah konsekuensi kita. Ketika kita memang sungguh melayani ya pakai hati, kita gak perlu peduli apa kata orang ketika kita melayani. Yang penting kita melayani betul-betul sungguh karena hati kita mengasihi orang yang kita layani. Itu sudah cukup buat Tuhan. Tapi ada kalanya kan ketika kita mau melayani, jangan saya deh, nanti begini. Jangan saya, nanti orang bilang apa. Jangan saya lagi, nanti orang bilang saya kesibukan di gereja. Pelayanan sangat dibutuhkan di gereja. Kalau di rumah tadi biasa, di kantor biasa. Di gereja ini justru yang tidak biasa dan Yesus mau mengambil sesuatu yang tidak biasa. Kenapa di gereja dikatakan gak biasa? Karena di gereja lebih banyak yang dikorbankan daripada di rumah. Kita melayani anak kita, suami kita, istri kita normal. Karena mereka juga melayani kita. Tapi kalau kita di gereja, di masyarakat, kita melayani orang lain, belum tentu orang lain mau balik melayani kita. Kita udah habis-habisan, udah capek, energi hilang, semuanya hilang, udah capek luar biasa. Gak ada yang melayani kita, itu pengorbanannya. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia bersedia untuk tidak diperhatikan sekaligus dinilai. Udah gak diperhatikan, malah dinilai terus, dikritik terus. Itu yang dilakukan orang-orang pada Yesus kan. Dicari terus kesalahannya. Mana nih kesalahannya? Dia gak ikut aturan Yahudi. Dia gak ini. Dia gak ini. Dia menggunakan kuasa yang bukan berasal dari Allah. Dia menggunakan kuasa yang dari setan. Ada aja yang dikritik. Tapi itulah pelayanan dan Yesus mau. Menanggalkan jubah artinya mau melepas kehormatan. Mau bersedia dipermalukan. Bersedia tidak diperhatikan. Karena orang-orang yang tidak menggunakan baju itu udah kayak budak-budak tuh kayak barang. Barang itu sama dengan meja, sama dengan kursi, sama dengan barang-barang yang bisa dijual, dipindahkan, dipindah tangankan, diturunkan dan lain sebagainya. Bersedia dinilai, dikritik, diomongin di belakang, ditikam dari belakang. Dan itulah yang dilakukan Yesus ketika ia melepas jubah dan pakaiannya. Mengikat lenan pada pinggang. Apa arti lenan Bapak Ibu? Kain lenan adalah kain yang spesial. Kain lenan itu terbuat dari tanaman rami yang memang banyak tumbuh di daerah Timur Tengah. Lalu di sana juga dibudidayakan secara khususnya di Palestina. Banyak sekali tanaman rami. Dan kain lenan ini dari yang kasar banget sampai yang halus banget ada. Tapi semuanya terbuat dari rami. Tergantung bagaimana menenun kain itu. Kain lenan adalah kain yang biasa digunakan untuk berbagai macam kain orang Yahudi. Jadi kalau dibilang dari kain baju luar, baju dalam, sampai kemudian tenda, kain-kain untuk kemah bait Allah itu semuanya kain lenan. Jadi luar biasa ya, kekuatannya luar biasa. Dan ya itu dari yang halus, namanya untuk pakaian kan kita nggak mungkin pakai jenis terpal gitu kan. Tapi bisa juga untuk jadi terpal, seperti terpal untuk bait Allah. Nah, kain lenan ini merupakan simbol kesucian dan keadaan tidak berdosa. Ketika dia mengikatkan, dia mengambil kain lenan, dia mengambil kemurnian hati. Dia melayani dengan kemurnian hati. Dia melayani dengan hati yang bersih, enggak neko-neko dan enggak ada motivasi lain untuk diperhatikan, untuk disanjung, untuk dijadikan raja, untuk dipuja dan lain sebagainya. Dia melayani ya karena dia mau, karena kasihnya itu. Itu lambang ketika Yesus mengenakan mengambil kain lenan. Lalu mengikat itu pada pinggang. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita terikat pinggangnya, apa yang kita rasakan? Apalagi kalau habis makan. Kalau saya mah sesek. Nggak usah makan aja saya sesek karena badan belum turun nih, gitu ya. Berat badan belum turun. Tapi apa artinya?
ada kalanya ketika kita mau melayani dengan duduk di bawah, mengikat pinggang kita. Bayangin mengikat pinggang lalu kita berdiri, lebih lega daripada mengikat pinggang pakai ikat pinggang lalu kita suruh jongkok di bawah. Sesak gak? Sesak banget. Nah, kita kadang-kadang kalau untuk jongkok di bawah lebih baik kita ganti celana kita. Kita lepas kita punya ikat pinggang. Karena ketika jongkok maka perut ini akan membesar. Dan ketika perut membesar maka akan tambah sesak begitu kan. Tapi Yesus mau sesak. Dia tidak mengikat ketika dia mau berjalan, ketika dia mau keluar, ketika dia mau pergi. Dia mengikat justru ketika dia duduk, berjongkok, berada di bawah. Dia mau terikat, namanya pelayanan tuh pasti mengikat Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya pelayanan ya kalau saya mau melayani, saya melayani. Kalau enggak, ya enggak. Pelayanan menjadi Kristen itu mengikat kita seumur hidup. Bukan mengikat kita pada waktu-waktu yang kita kosong, lega, lenggang begitu ya. Tapi mengikat kita ketika waktu kita kosong, ketika waktu kita penuh, itulah pelayanan. Sama seperti arti kolar, saya pasti udah pernah deh bilang soal arti kolar. Kolar pendeta yang warna putih ini bisa dilepas dan seringkali mungkin saya misalnya kalau pergi pelayanan atau pelawatan belum tentu selalu pakai pakaian pendeta. Tapi ini mengikat karena saya sudah janji sama Tuhan, sama seperti kita. Oh saya gak pernah janji sama Tuhan, Bapak Ibu janji. Kalau gak janji gak usah jadi Kristen. Orang Kristen itu semua janji sama Tuhan, bukan janji sama pendeta. Bukan janji sama penatua, janjinya sama Tuhan. Dan itu mengikat seumur hidup. Mengikat waktu. Mengikat kondisi. Kondisi kita senang, kita melayani. Kondisi kita tidak senang, kita tetap melayani dengan sepenuh hati. Kondisi kita sedang gembira, kita melayani. Kondisi kita sedang galau, kondisi kita sedang tidak senang sama orang. Kondisi kita sedang terluka, kondisi kita sedang tidak dengan damai, harus tetap melayani. Dan kita minta Tuhan tolong damaikan hati saya sebelum saya melayani. Bukan Tuhan maaf hari ini hati saya sedang tidak damai, saya kagak mau melayani. Gak bisa begitu. Tuhan maaf hari ini saya lagi sensitif, saya gak mau melayani. Yang harus kita doakan adalah Tuhan hari ini saya sedang terluka, tolong balut saya supaya saya bisa membalut orang lain di tengah luka saya. Tuhan hari ini saya sedang sensitif. Saya sedang marah sama suami saya. Saya lagi kesel sama istri saya. Aduh saya lagi repot banget sama anak-anak saya. Aduh Tuhan saya lagi kesel banget sama orang tua saya. Tolong supaya saya bisa melewati itu. Beri saya kekuatan, beri saya kedamaian, beri saya sukacita. Itu pelayan yang sejati. Dan itu yang Yesus lakukan. Dan itulah yang Yesus mau kita untuk lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus melayani seumur hidupnya, bahkan sampai saat ini. Dia melayani Maria Magdalena. Dia mau menjamah orang-orang yang dibuang, orang-orang yang terbuang. Dia mau menyembuhkan orang buta. Orang buta yang bukan adalah sanak saudaranya, bukan keluarganya, bukan tetangganya, bukan sahabatnya. Orang yang ia temui di jalan. Bahkan dia mau mati buat kita yang gak dia kenal. Pada saat itu dia belum kenal kita. Walaupun sebagai Allah yang maha besar, dia mengenal setiap ciptaannya. Bahkan sebelum kita dilahirkan di tengah dunia, dia mengenal kita dan dia memanggil nama kita. Tapi dia mau mati bukan hanya buat orang Yahudi pada saat itu. Dia mati buat seluruh dunia dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Di tengah kehidupan berjemaat kita, banyak orang-orang, banyak jemaat yang sudah melayani. Dari tua sampai muda. Di sini kita melihat bagaimana ada paduan suara lansia. Bahkan Omaros, salah. Omaros ini mau bernyanyi sambil duduk Bapak Ibu. Ini Omaros loh, ketutupan mimbar. Ya. Walaupun dia bilang, kaki saya sudah gak enak nih, udah susah berdiri, mau berdiri panjang susah, jalan susah. Dia mau tetap nyanyi. Walaupun dalam keadaan duduk. Di sini kita punya angklung lansia. Mau mengisi pujian, di sini ada Joyful juga. Ya. Joyful sudah menyanyi berapa puluh kali ya, banyak gitu ya.
Di sini ada teman-teman pemuda generasi gereja kita. 20 tahun kemudian dari saat ini, mereka lah yang akan memimpin gereja ini. Mereka lah yang akan terus menjadi pelayan-pelayan. Ketika usia kita makin menua, tubuh kita semakin lemah, mereka lah yang akan menggantikan kita. Ini pengurus komisi pemuda. Sudah ada yang pindah rumah tapi tetap datang ke sini walaupun dalam keadaan hamil, begitu ya, Vita. Lalu di bawah ada yang dewasa. Siapa yang gak kenal Pak Rudi? Ya. Pak Rudi, Bu Hermin, ada Bu Fora, ini ada Bu Lice di sini, ada Pak Daniel, ada Bu Sari. Memang gak semua, karena kalau misalnya semua jemaat di foto, habis waktu kita lihat foto gitu ya. Sama kagak bakal kelihatan, renyek semuanya karena kelihatannya cuma titik-titik doang. Ada komisi-komisi yang siap untuk menampung kita. Bukan menampung ya, mewadahi. Gak enak kalau menampung, kayak air hujan ditampung. Mewadahi kita untuk bisa melayani bersama-sama, mengasah diri bersama-sama. Ini bisa dibilang komisi-komisi senior kita. Komisi-komisi senior, lansia, dewasa, pemuda. Pemuda udah mulai senior ya. Tapi ada komisi-komisi yang baru tumbuh. Calon-calon pelayan-pelayan. Calon-calon penatua di masa depan. Calon pengurus di masa depan. Ada komisi anak. Ada komisi remaja, ini foto mereka camp. Mereka bersihin ikan Bapak Ibu. Mereka bersihin ikan sendiri. Dan ikannya dari keadaan hidup. Mereka bersihin isi perutnya. Mereka bersihin sisiknya. Walaupun gak semua. Kebetulan waktu itu tim advance. Memang cuma saya, Febe, Kintan, sama Michael gitu ya. Akhirnya Kintan dan Febe membersihkan kurang lebih 15 ikan berdua. Sisanya suruh teman-temannya. Karena yang sisanya masih hidup, yang 15 udah mati. Udah mulai gitu ya ikan-ikannya. Kami beli 30 ikan hidup, ikan mas. Ternyata dalam perjalanan ikan-ikan itu memilih untuk pergi gitu ya. 15 ikan mereka bersihin. Bersihin ceker ayam, bersihin kepala ayam, leher ayam. Dengan senang hati mereka melakukannya. Di sini kita punya anak-anak sekolah minggu. Tapi kita punya sedikit sekali guru sekolah minggu. Padahal anak-anak sekolah minggu kita ini adalah generasi muda Kristen. Yang akan terus menggaungkan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Dan kita kekurangan pengajar. Kita kekurangan guru sekolah minggu. Bapak Ibu, hari ini juga sudah dibagikan. Dan kalau Bapak Ibu belum mendapat, di depan ada. Ini adalah form untuk pelayanan. Ada macam-macam pelayanan di sini. Panitia Paskah, bulan keluarga, Natal, sambut jemaat, pendoa, pemusik, pembaca Alkitab, pemimpin liturgi, pelawat, pendamping ASM, GSM, guru sekolah minggu, sound system, sosial media, audio visual, paduan suara, pemandu pujian dan lain sebagainya. Mari kita mengambil bagian. Kenapa? Karena ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus tuh nggak ada yang namanya nggak berfungsi. Kita ini tubuh Kristus. Nggak ada dari anggota tubuh kita yang nggak berfungsi. Percayalah Bapak Ibu. Semuanya harus bisa berfungsi. Kalau salah satu fungsinya rusak, maka ada yang nggak beres dengan tubuh itu. Dan kita membuat tubuh Kristus sakit. Ketika kita lagi potong bawang, lalu kenanglah kita punya jari telunjuk ke iris, maka kita akan merasa sakit. Seluruh badan ngerasain sakit. Dan itulah yang harus dilakukan sama kita supaya tidak merasa sakit. Supaya tubuh ini tetap berfungsi dengan baik. Supaya tubuh ini tetap bisa berjalan, menjamah, melayani lebih banyak orang. Kita ini tubuh Kristus, kita ini perpanjangan tangan Kristus, kaki Kristus, mata Kristus, mulut Kristus, telinga Kristus. Kalau kita mau berfungsi sebagai tubuhnya dengan baik, maka kita masuk di dalam sebuah pelayanan. Bukan karena keharusan, tapi karena Tuhan memanggil kita. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Maka sebagai ungkapan syukur, kita melayani mereka. Masih banyak kami membutuhkan pelayan-pelayan di tengah jemaat ini. Bayangin Bapak Ibu yang namanya panitia,
dalam setahun 3 kali sampai pusing. Mana ini yang harus ini mau bikin apa lagi gitu ya. Mau bikin apa lagi ya, karena kita kadang-kadang udah gak ada ide gitu ya. Dari 2007 saya sampai 2017 10 tahun muterin Paskah apalagi ya. Kayaknya Paskah tuh bolak-balik tuh kebangkitan Yesus, mau bikin apa lagi saya sampai udah kagak kepikir begitu. Karena tiap tahun pasti kita pegang bersama dengan teman-teman panitia. Teman-teman panitianya ganti, sayanya kagak ganti gitu ya. Tetap ya. Jadi aduh, mau bikin apa lagi saya udah kagak ada ide nih. Saya minta tolong Pak Anas sekarang. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan Pak Anas di tengah-tengah kita juga. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membangun tubuh Kristus ini, siapa lagi? Maka marilah kita bergandeng tangan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Anak-anak kita yang terus kita layani. Mendampingi anak remaja itu gak gampang Bapak Ibu sekalian. Mendampingi anak-anak sekolah minggu di zaman sekarang itu gak gampang. Zaman dulu anak sekolah minggu gampang. Karena gampang konsentrasi. Gak banyak film, gak banyak gadget. Sekarang udah biasa terpampang sama gadget. Gambar bergerak begitu cepat. Mereka ngelihat namanya guru sekolah minggu yang gak bergerak begitu cepat. Gak menarik Bapak Ibu. Dan mereka lebih suka kalau ngeluarin gadgetnya atau keliling-keliling kelas. Dan itu beda. Zaman sekarang tantangan pelayanan semakin besar, semakin berat, semakin hebat. Jadi kalau tidak kita, bukan kita, siapa lagi? Mereka adalah generasi kita. Mari kita bergandeng tangan supaya pembangunan tubuh Kristus di Jemaat GKI Kafling Polri menjadi sempurna setiap saat. Makin sempurna, makin baik. Tuhan Yesus memberkati. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.
Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur setiap kami dipanggil Tuhan. Tidak ada dari kami satupun yang tidak dipanggil Tuhan. Untuk menikmati keselamatan. Untuk menikmati kebaikan. Tapi ada kalanya Tuhan kami memilih untuk tidak mendengar panggilan-Mu. Kami merasa bahwa Tuhan tidak memanggil kami. Padahal Tuhan memanggil kami. Dan kadang-kadang Tuhan memanggil kami dengan begitu nyaring. Tapi kami yang terus menutup telinga kami. Menutup hati dan pikiran kami. Jadi biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan. Agar semakin hari semakin jelaslah panggilan-Mu dalam hidup kami untuk melayani. Untuk mau hadir di tengah-tengah keluarga, rekan, sesama jemaat, sahabat, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Tapi kami mau memberikan kepada mereka hal-hal terbaik dari Tuhan yang kami terima. Sehingga mereka pun dapat merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan pelayanan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu bukan hanya imajinasi. Tuhan Yesus itu bukan hanya cerita, bukan dongeng, tapi Tuhan Yesus itu ada. Dan yang bisa kami lakukan adalah dengan melayani sesama kami, menyatakan kebesaran kasih Tuhan lewat hidup kami. Berilah kami kuat ya Tuhan. Dan kami hari ini juga berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang terbatas di dalam keadaan fisiknya. Ketika mereka harus mengalami sakit penyakit, penurunan keadaan fisik, biarlah Tuhan yang juga menolong mereka agar mereka tetap bisa melayani. Tuhan tetap memanggil mereka untuk bisa menjadi berkat di tengah sakit penyakit sekalipun. Dengan menjadi pendoa, dengan menjadi inspirasi. Ketika mereka bertahan di dalam iman, di dalam rasa syukur dan sukacita mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun bisa Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Bahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pergumulan sekalipun bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Maka hadirlah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus menjamah mereka, menguatkan mereka. Sehingga dalam pergumulan sekalipun, semangat mereka tidak berkurang untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai bagian dari keluarga, berbangsa, bernegara, termasuk juga menjadi bagian dari gereja Tuhan GKI Kafling Polri. Kami percaya Tuhan memilih kami untuk satu maksud yang baik. Bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Jadikanlah kami Tuhan sebagai penyelamat-penyelamat. Lengkapilah kami Tuhan. Berikan kami kemampuan, talenta, kemauan untuk menyelamatkan sesama kami. Bukan hanya menyelamatkan diri kami sendiri. Jadi dalam segala hidup 24 jam yang Tuhan karuniakan, kami siap menjadi bagian
dari tubuh Kristus yang utuh, yang terus melekat pada sang kepala gereja, yaitu Engkau sendiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja dimanapun, biarlah tubuh Kristus dimanapun tetap menggaungkan fungsi dan panggilan mereka, sehingga kami bisa bergandeng tangan satu sama lain, saling melengkapi untuk lebih lagi mewartakan, menyatakan kasih Allah bagi dunia. Sehingga makin banyak orang yang mengenal Tuhan, makin banyak orang yang mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan penatua 2018-2021. Kami percaya Engkau telah memilih secara khusus anak-anak-Mu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepemimpinan di tengah jemaat GKI Kafling Polri ini. Biarlah Engkau yang hadir dalam hati mereka, meneguhkan mereka sebagai pelayan-pelayan. Mereka bukan pelayan manusia, mereka pelayan Tuhan. Jadi hanya Engkaulah yang mampu meneguhkan hati mereka, melembutkan hati mereka, mengikat hati mereka, sehingga mereka dengan penuh komitmen terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Biarlah Engkau yang menolong prosesnya, hingga setiap anak-anak yang dipanggil secara khusus itu juga dapat menyatakan kesediaannya untuk melayani Tuhan sebagai seorang penatua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami secara khusus di tahun 2018. 2018 ini akan dipenuhi dengan beragam agenda politik menuju pemilihan presiden 2019. Biarlah negara kami, masyarakat kami, bangsa kami menjadi bangsa yang terus mendekatkan hati kepada Tuhan, mencari pemimpin yang akan takut akan Tuhan, mencari pemimpin yang mau melaksanakan amanah dari Tuhan. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Itulah iman percaya kami. Biarlah Engkau yang juga membantu di dalam prosesnya. Biarlah kami dengan setia juga mendoakan setiap warga negara Indonesia, sehingga mereka juga dapat memilih dengan nurani mereka, bukan dengan kepentingan politis. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah anugerah dari Tuhan bagi kami. Kami melihat betapa Tuhan mengasihi bangsa ini, dan kami mau terus juga mengasihi bangsa ini dengan memberikan hati kami, pikiran kami untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami saat ini, berikan kepada mereka hati yang mau melayani masyarakat, mau melayani bangsa ini yang besar ini dengan sukacita, sehingga mereka juga dapat mendatangkan damai sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya setiap doa dan harapan yang jauh dari sempurna ini kami naikkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sabtu pagi setelah saya beres-beres halaman dan tanaman, saya merasa lapar. Kemudian saya khawatir karena mulai merasa lemas. Tapi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan mengirimkan kakek tukang sayur langganan kami yang membawakan pisang, sehingga saya bisa beli pisang dan makan pisang sebagai sarapan, sehingga saya kembali menjadi sehat. Dan saya ingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita dengan melayaninya dan melayani sesama bagi kemuliaan nama Tuhan. Mana benar
hidupku adalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan bersama-sama dengan sukacita. Bait yang ketiga, karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Tuhan
Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh rahmat, terima kasih kami sudah boleh memasuki tahun yang baru 2018. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, atas berkat, rezeki, kesehatan, kekuatan, dan segala yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa persembahan ini, jumlahnya tidak seberapa, dan itu kami mau persembahkan dengan segenap hati, ucapan syukur, karena semuanya berasal daripada musuh juga ya Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan ini, sehingga bisa menyempurnakan dan membangun pertumbuhan jemaat GKI Karim Polri, dan juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan melalui pelayanan diakonia dan Pokja Peduli. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami semua, dan tolonglah kami juga bisa melayani Tuhan dengan waktu kami, dengan tenaga kami, dengan talenta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus bersama-sama para murid melakukan perjamuan malam terakhir. Dan hari ini kita mau mengenang perjamuan malam terakhir itu. Jamuan malam terakhir itu mengubahkan bukan hanya Yesus, tapi juga para murid. Para murid yang pada awalnya pasif, tidak mau melayani, hanya sebagian-sebagian saja melayani. Ketika kematian Yesus, kebangkitan Yesus, mereka diubahkan. Dengan penuh semangat mereka melayani Tuhan. Dan itu juga panggilan yang sama bagi setiap kita yang akan menerima roti dan anggur yang hari ini akan dibagikan dan dinikmati bersama-sama. Bahwa ada panggilan yang sama yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita ketika kita menerima roti dan anggur ini. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami ini. Ingatkan kami bahwa roti dan anggur ini melambangkan pengorbanan Kristus. Engkau mau berkorban bagi kami, maka panggilan yang sama juga Engkau nyatakan pada kami. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk berkorban bagi sesama kami dan terutama bagi Tuhan. Kuduskanlah ini menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami.
Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tidak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di segala tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Adakah dari Bapak Ibu yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi pengampunan dosa yang sempurna. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Masihkah ada Bapak Ibu yang hendak mengikuti perjamuan kudus yang belum mendapatkan anggur atau teh? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Jemaat sekalian diundang berdiri. Sesudah Yesus membasuh kaki muridnya, dia bertanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadi pelayan yang mau melayani Engkau dan sesama. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin dan sedikit, bukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah ladangmu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang ladang juang kami. Jadilah pelayan Kristus. Kami siap melayani Kristus di tengah dunia, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan.